Mengenal sosok M. Nasir, si anggota DPR arogan yang lupa kalau adiknya koruptor kelas kakap, ditulis oleh Ferry Padli di siwa.com. Tidak berlebihan kalau Gus Dur pernah bilang anggota DPR itu seperti anak TK saja, karena memang begitulah kelakuan sebagian dari mereka. Ada yang saat sidang paripurna malah asik nonton bokep, yakni Arifinto dari fraksi PKS. Ada yang rakus sudah jadi pelakor, masih juga mau merebut kursi anggota DPR lainnya, yakni Mulan Jamela. Kemudian anggota DPR yang tidur saat sidang paripurna ada banyak banget, sudah nggak terhitung lagi jumlahnya. Sampai-sampai musisi yang terkenal dengan lirik lagunya yang tajam mengkritik pemerintah, Iwan Fals menciptakan lagu khusus berjudul Wakil Rakyat untuk menyindir mereka yang doyan bubuk saat sidang tersebut. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Demikian sepenggal lirik lagu Iwan Fals untuk anggota legislatif itu. Selain itu ada juga loh anggota dewan yang arogan, merasa diri paling benar, paling jago, paling bersih, dan paling tahu segala hal. Sedangkan yang lain salah semua. Pertanyaannya, siapakah anggota DPR yang congkah bin sombong tersebut? Siapa lagi kalau bukan M. Nasir dari fraksi Partai Demokrat. Baru-baru ini M. Nasir ini bersama rekannya sesama anggota Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau yang lebih dikenal Inalum, Oryas Petrus Moedak. Awalnya M. Nasir menanyakan soal proses pelunasan utang akuisisi PT Freeport Indonesia. Ia ingin tahu kapan utang itu akan habis. Dijawablah oleh Oaris apa adanya. Terdapat surat hutang dengan jangka 30 tahun. Merespon jawaban Oaris itu, Nasir pun mulai menaikkan nada suaranya. Jadi sampai 30 tahun, kalau perusahaan lancar baru selesai. Kalau kita mati tidak selesai nih barang nanti. Ganti dirut lain lagi polanya, ujarnya. Tanpa alasan yang jelas, ia pun menuding utang tersebut akan merugikan anak usaha holding tambang. Nasir lantas terus mencari-cari kesalahan Oryas yang baru menjabat sebagai Dirut Inalum sejak 25 November 2019 lalu. Bahkan ia meminta data lengkap mengenai Global Board yang telah diterbitkan. Entah bagaimana ceritanya, ia pun mengusir Oryas dari ruang rapat tersebut. Makanya saya minta data-detailnya mana, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar ruangan ini. Lanjut Nasir dengan nada tinggi. Karena telah diusir, Oryas pun langsung menjawab dengan tenang, kalau Bapak suruh keluar, izin pimpinan saya keluar. Makin panaslah si Nasir ini yang tanpa ia sadari emosinya telah diaduk-aduk oleh Oryas tersebut. Doi pun langsung membentak sembari menggebrak meja dan mengatakan, Bapak bagus keluar karena nggak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini, ujarnya dengan nada lebih tinggi lagi. Oryas langsung menjawab dengan singkat, padat, tepat, dan ngena banget. Dengan mengatakan, saya tidak main-main, saya diundang, saya datang. Arogan banget nih kader Demokrat yang slogan partainya katakan tidak pada korupsi, padahal kadernya nilep duit negara secara berjamaah dan masuk penjara secara berjamaah pula. Pertanyaannya, siapakah M. Nasir yang sombongnya sudah kayak Firaun tersebut? Ia merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. Ia bergabung ke partai besutan SBY itu sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2004 silam. Awalnya menjabat sebagai sekretaris DPD Demokrat Provinsi Riau. Tahun 2004 hingga 2019 kemudian ia ditunjuk menjadi Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai Demokrat pada tahun 2019 hingga 2012. Setelah itu ia terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2014 hingga saat ini. Meskipun terkesan kritis terhadap pemerintah, si Nasir ini sudah beberapa kali berurusan dengan KPK loh. Pada 2019, ia diperiksa KPK terkait kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya yang menjerat istri Nazarudin, Neneng Sri Wahyuni. Dan pada Mei 2019 lalu, ia lagi-lagi berurusan dengan KPK terkait kasus korupsi Bowo Sidik. Nah, yang lucunya lagi, ternyata si Nasir ini merupakan saudara kandung koruptor kelas kakap, M. Nazarudin loh. Kita tahu sendiri kasus Nazarudin ini seperti apa. Menerima suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang dan dia juga sudah didakwa menerima gratifikasi serta melakukan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya, hingga akhirnya ia divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Akibat dari ulah adiknya Nazarudin tersebut, Wisma Hambalang kini gagal menjadi Wisma Atlet, tapi malah menjadi Candi Hambalang. Dan diketahui si Nasir ini juga ternyata doyan minta dana CSR loh. Jadi belajar dari sini, orang yang terlihat garang dan doyan mengkritik belum tentu benar. Itu saja. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya.
dari channel